warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Hartati, CKB Angkatan 11 dari Kota Madiun. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama Ibu Siska, guru kelas 2 di SDK Santo Yusuf Madiun. Gimana kabarnya Bu Siska hari ini? Puji Tuhan baik Bu Tati. Ya, sehat ya Ibu? Sehat. Nah, hari ini kita akan mengadakan pra-observasi ya Ibu. Ya. Tujuan dari supervisi yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Ya, hari ini kita melalui observasi adalah sebagai persiapan awal Ibu untuk melakukan pembelajaran bersama siswa. Jadi supaya lebih Ibu nanti percaya diri sehingga menghasilkan pembelajaran yang lebih baik kepada siswa, gitu ya Bu ya? Betul Bu. Nah, hari ini ada beberapa pertanyaan yang akan kami sampaikan kepada Ibu Siska, ya. Terima kasih Bu. Pertanyaan akan saya sampaikan kepada Ibu. Ibu sampaikan apa ya Bu ya? Baik Bu Tati. Untuk pembelajarannya di sini nanti ada dua Bu Tati. Yang pertama yaitu melalui media PowerPoint dan alat peraga dari berbagai macam bangun ruang. Nanti diharapkan peserta didik mampu menyebutkan ciri-ciri bangun ruang dengan tepat dan penuh dengan percaya diri. Lalu untuk yang tujuan yang kedua yaitu melalui pengamatan gambar bangun ruang, peserta didik nanti mampu mengidentifikasi berbagai macam bangun ruang sesuai dengan ciri-cirinya dengan penuh percaya diri dan tepat. Itu ya Bu ya, pembelajarannya ya. Lalu untuk area pengembangan yang hendak Ibu capai apa ini Bu? Untuk area pengembangan yang hendak dicapai di sini yaitu setelah melakukan pengamatan dari berbagai macam gambar bangun ruang, nanti peserta didik mampu menyebutkan dan mengidentifikasi bangun ruang sesuai dengan ciri-cirinya. Di sini nanti untuk keterampilannya, peserta didik membuat bangun ruang dengan pola jaring-jaring yang sudah ada. Lalu untuk yang pengetahuannya, peserta didik mampu mengidentifikasi berbagai macam bangun ruang. Itu ya namanya. Baik Ibu. Lalu untuk strategi yang harus dipersiapkan itu apa ini untuk pembelajaran ini nanti? Untuk rancangan pembelajaran di sini berdiferensiasi, yaitu dengan cara membuat pemetaan kognitif, membagi kelompok sesuai dengan kesiapan peserta didik. Nanti di sini akan dibagi menjadi 3 kelompok, yang terdiri pertama kelompok visual, kedua audiovisual, ketiga kinestetik. Lalu di sini juga nanti di mana peserta didik itu dapat mengamati, mencari sendiri, mengelola dan menemukan berbagai macam bangun ruang beserta ciri-cirinya menggunakan konten yang berupa PowerPoint. Baik, begitu ya Bu, strategi yang dipersiapkan ya. Oh ya. Saya ulang kembali ya Ibu. Ya, jadi tujuan pembelajaran Ibu adalah melalui media PowerPoint dan alat peraga berbagai macam bangun ruang, peserta didik mampu menyebutkan ciri-ciri bangun ruang dengan tepat dan penuh percaya diri. Betul ya? Ya. Selanjutnya melalui pengamatan gambar bangun ruang, peserta didik mampu mengidentifikasi bangun ruang sesuai ciri-ciri dengan tepat dan penuh percaya diri. Dan selanjutnya adalah area pengembangan yang hendak dicapai adalah setelah melakukan pengamatan dari berbagai gambar bangun ruang, peserta didik mampu menyebutkan dan mengelompokkan bangun ruang sesuai dengan ciri-cirinya ya. Jadi di sini ada pengembangan Ibu yang ingin dicapai yaitu pada pengembangan keterampilan dan pengetahuan. Ya, jadi keterampilan itu adalah peserta didik bisa membuat bangun ruang dengan pola jaring-jaring yang sudah ada. Dan untuk pengembangan di pengetahuan, peserta didik mampu mengidentifikasi berbagai macam bangun ruang beserta ciri-cirinya. Untuk strategi ya Ibu ya. Jadi strategi yang dipersiapkan itu adalah tentang pembelajaran berdiferensiasi ya. Jadi di sini nanti Ibu melakukan pemetaan ya tentang pengelompokan siswa, bagaimana kesiapannya, minat belajarnya gitu ya. Terima kasih Ibu untuk hari ini pra observasi
observasinya, semoga di dalam observasinya nanti Ibu bisa melakukan dengan lancar bersama siswa Ibu nggih. Amin. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Terima kasih untuk hari ini. Selamat siang. Selamat siang. Kembali bertemu dengan saya Sri Hartati, CGP Angkatan 11. Hari ini adalah pasca observasi supervisi akademis, di mana saya telah mengobservasi teman sejawat saya, yaitu Ibu Siska. Di mana hari ini juga saya didampingi oleh pengajar praktik saya, Ibu Adin, Kamarjan Ibu Adin. Hari ini saya akan langsung mengadakan percakapan dengan Ibu Siska, Ibu Adin. Terima kasih Bu Adin. Selamat siang Ibu Siska. Selamat siang Bu Adin. Gimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, sehat, sehat ya. Bu Siska, izinkan saya akan mengajak percakapan dengan Ibu Siska tentang pembelajaran yang sudah dilakukan kemarin Ibu. Pertama ini akan saya tanyakan tentang bagaimana perasaan Ibu Siska saat mengajar di dalam kelas, bahwa di dalam kelas itu ada supervisornya. Ya. Perasaan saya kemarin itu awal-awalnya agak grogi Bu, terus tetapi dengan berjalannya waktu pembelajarannya berlangsung, akhirnya sudah tidak grogi lagi dan pembelajaran sudah aktif lagi, anak-anak sudah aktif, pembelajaran sudah lancar. Itu cuma awal-awalnya aja. Terus kesannya Bu Siska bagaimana saat kemarin itu ada supervisornya? Ini Saya kemarin itu sudah puas dengan hasilnya, cuma memang untuk pengelolaan waktunya memang juga
kurang terkondisikan gitu. Pengelolaan waktunya. Pada waktunya dia Waktunya sesuai. tidak sesuai. Ya, ya. Untuk pembelajaran berlangsung, Ibu Siska mengajar ya. Kemarin itu setelah saya amati, kira-kira di benak Ibu Siska itu ada tidak yang belum tersampai saat pembelajaran kemarin? Ya. Makanya saya rasa saya sudah menyampaikan dengan baik, untuk alur pembelajarannya juga sudah sesuai dengan RPT yang saya buat. Lalu untuk pada saat persepsi kemarin saya juga sudah membuat pertanyaan tematik untuk kesiapan anak, untuk pemetaan kesiapan anak belajar itu. Lalu setelah itu saya juga membagi anak menjadi beberapa kelompok dengan model pembelajaran diferensiasi dengan konten. 4 konten itu anak-anak saya bagi menjadi 3 kelompok kemarin berarti. Kelompok yang pertama audiovisual, yang kedua visual, dan ketiga kinestetik. Kemarin juga saya amati anak-anak dalam pembelajaran sudah aktif. Lalu untuk waktu diskusi juga anak-anak aktif juga sama kelompoknya berdiskusi bersama. Tidak ada yang anak yang cenderung diam, itu tidak ada, jadi semuanya ikut aktif. Lalu saya juga memberi petunjuk kepada anak sebelum presentasi, dibagi dulu tugasnya. Jadi anak A misal nanti menjelaskan materi bangun ruang apa begitu. Nanti untuk anak berikutnya bisa dibagi, jadi pada saat presentasi nanti sudah tidak bingung, jadi sudah tahu oh tugasku yang bagian menjelaskan yang bangun ruang apa begitu. Jadi anak-anak sudah tahu tugasnya masing-masing. Juga setelah presentasi ada evaluasi juga, ada embel balik antara guru dan anak sehingga semuanya juga berkolaborasi dengan baik, bekerjasama dengan baik antara guru dan anak. Oke, ya. Lalu dalam keberlangsungan pembelajaran itu Bu Siska, apakah ada hambatan ya saat pembelajaran itu? Kemarin itu ada hambatan pada saat mempersiapkan kelas itu ya Bu. Itu memang untuk kelas 2 itu kan ya agak susah Bu. Jadi memang harus dikondisikan dulu seperti itu. Jadi waktunya tidak sesuai dengan RPT yang saya buat. Jadi agak molor begitu karena memang untuk kelas 2 itu kalau diberi petunjuk 1 kali gitu ya, ada yang sudah paham, ada yang belum, 2 kali ya ada yang sudah paham, ada yang belum begitu. Jadi memang harus diulang-ulang begitu untuk petunjuknya supaya anak bisa paham apa yang ibu guru sampaikan seperti itu. Jadi memang harus diulang-ulang waktunya yang belum terkondisikan dengan banyak. Itu ya, hambatannya itu ya. Untuk mengatasi hambatan itu bagaimana Bu Siska nanti? Nah itu saya harus ekstra memfokuskan anak terlebih dahulu di dalam pemfokusan anak itu. Jadi saya juga bekerja sama dengan anak-anak, meminta bantuan anak yang fokusnya sudah matang itu untuk juga membantu saya untuk memfokuskan temennya begitu. Jadi saya juga melakukan pendekatan memang kepada anak-anak yang membutuhkan pendampingan lebih dari saya itu, juga dibantu anak yang fokusnya sudah itu tadi. Jadi saling bekerja sama sehingga pembelajaran berlangsung dengan baik. Lalu untuk rencana tindak lanjut apa yang dilakukan supaya nanti dalam pembelajarannya itu bisa berjalan lancar sehingga hambatan-hambatan itu kurang seperti itu. Ya, kemarin itu saya amati memang sudah ada anak yang sudah matang dalam pembelajaran, ada juga anak yang memang harus didampingi gurunya begitu. Jadi itu saya menginginkan bahwa nanti saya akan menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan anak tersebut. Kalau memang anak yang fokusnya sudah bagus itu tadi, kematangannya sudah bagus, akan saya beri soal yang sesuai dengan kemampuan anak yang itu tadi. Bagi anak yang membutuhkan pendampingan juga saya sesuaikan untuk soalnya sesuai dengan yang anak yang membutuhkan itu tadi, yang perlu pendampingan seperti itu. Jadi nanti saya beri soal yang menantang begitu, yang bagi untuk anak yang fokusnya sudah itu tadi, bagi yang belum juga saya sesuaikan dengan kemampuan anak. Oh, gitu ya. Tapi saya tertarik dengan soal menantang itu, contohnya bagaimana bisa. Terus anak yang kurang tadi untuk bisa nyaman belajarnya itu bagaimana bisa? Bagi anak yang sudah fokusnya sudah bagus itu, mungkin untuk yang bangun ruang ini kan kemarin saya bangun ruang itu.
mungkin saya bisa nanti berupa puzzle begitu, beberapa puzzle begitu. Nanti anak yang sudah fokusnya bagus biar mengasah otaknya untuk membongkar pasang puzzle itu sehingga membentuk bangun ruang yang diinginkan pada gambar itu. Jadi ada beberapa gambar puzzle-puzzle seperti itu biar anak mengambil sendiri, menyusun sendiri seperti itu biar berlatih untuk fokus juga. Lalu bagi anak yang kurang fokusnya tadi, mungkin saya bisa memberi print-printan berbagai macam bangun ruang, atau saya membuat alat peraga itu bangun ruang itu nanti saya masukkan ke kardus atau bagaimana biar anak ngambil, nanti apa yang kamu ambil, nah ini bangun ruang apa, ini cuma menebak saja begitu, ini bangun ruang kubus begitu saja. Untuk sisinya nanti dulu saja sesuai dengan kemampuan anak dulu, biar menyebutkan dulu, latihan menyebutkan. Nanti kalau menyebutkannya sudah bisa, baru nanti ditambahi menyebutkan sisinya ada berapa, kayak bertahap begitu sesuai dengan kemampuan anak. Ya bagus sekali Bu, inovasi sekali ya. Karena anak maka nyaman dan senang ya itu ya. Karena seperti bermain tapi belajar gitu ya. Kira-kira Excelnya Bu Siska itu mau siapkan kapan itu Excelnya Bu Siska untuk tindak lanjutnya itu tadi? Besok sudah saya terapkan, karena kan saya juga sudah kemarin melakukan pemetaan itu, jadi saya sudah hafal dengan anak-anak saya, jadi saya langsung pengen menerapkan ini begitu kepada anak-anak saya sehingga pembelajarannya berlangsung baik dan anak-anak nyaman saat belajar, tidak takut, berani mengeluarkan pendapat dan percaya diri seperti itu, nyaman. Ini luar biasa Bu Siska untuk pembelajarannya kemarin ya, dan terutama tindak lanjutnya itu juga sangat kemarin ya Bu Siska itu. Saya juga tertarik ini nanti ya Excelnya Bu Siska besok itu seperti apa ya. Membayangkan saja saya sudah ingin sekali melihat dan tak sabar untuk melihat kelas 2 besok Excelnya. Kemarin itu juga saya lihat ya di ruangannya Bu Siska memang banyak media pembelajaran, sangat banyak ya kemarin. Bu Siska, apa yang disampaikan Bu Siska itu sesuai dengan yang saya amati kemarin, bahwa dalam pembelajaran itu Bu Siska di awal itu sudah menyampaikan ya tentang persepsinya ke anak, memberi semangat, ada SPP-nya sehingga memfokuskan anak untuk belajar. Itu sudah saya amati dan sudah sesuai apa yang disampaikan Bu Siska tadi. Di dalam pembelajaran anak semua aktif, memang betul ya, di dalam pembelajaran itu semua aktif dan mereka itu mempunyai tugas masing-masing. Setiap kelompok, tapi semua siswa itu mempunyai peran masing-masing ya kemarin itu ya. Ya, betul sekali. Jadi anak-anak aktif. Dan anak yang belum aktif itu juga kemarin juga ada pendekatan juga dari Bu Siska yang kemarin itu. Sehingga Bu Siska mempunyai pemikiran bagaimana untuk tindak lanjutnya anak yang memang membutuhkan bimbingan gitu ya. Dan tadi sudah disampaikan juga tentang rencana tindak lanjutnya dan secepatnya akan dilakukan Bu Siska gitu ya tadi. Ini luar biasa Bu Siska untuk pembelajarannya. Jadi bisa kita tiru nih nanti ya, untuk strateginya juga bagus. Bu Siska. Bu Siska, saya rasa cukup sekian saja untuk wawancara hari ini. Semoga apa yang disampaikan Bu Siska dan pembelajaran berikutnya sukses, lancar, membuat siswa-siswinya juga semakin nyaman, menyenangkan, dan semua siswa semakin siap dan semangat dalam pembelajarannya Bu Siska itu ya. Terima kasih Bu Siska atas waktunya hari ini. Selamat siang Bu Siska. Demikian percakapan pasca observasi supervisi akademik hari ini dengan teknik coaching. Semoga pemaparan hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih.